Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh li Abi Muhammadin Abdillah ibn Yusuf ibn Ahmad Jamaluddin ibn Hisham al-Ansari. Fa in qulta falima lashtarata fil kalimati al-wad'a kama ishtarata man qala al-kalimatu lafdhu wudi'a li ma'na mufradin. Qultu inna ihtaju ila dhalika li akhdhihim al-lafdhu jinsan lil kalimati wal lafdhu yanqasimu ila mawdu'in wa muhmalin fahtaju ila al-ihtirazi 'an al-muhmal bi dhikri al-wad'i wa lamma akhadhtu al-qawlu jinsan lil kalimati wa huwa khassu bil mawdu'i aghnani dhalika 'an ishtirat al-wad'i fa in qulta falima 'adalta 'an al-lafdhi ila al-qawli qultu li anna al-lafdhu jinsu ba'idu لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا والقول جنس قريب لاختصاصه والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل والاستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر نظري. Nah, fa in qulta terjemah. Fa in qulta maka apabila kamu telah berkata falima lashtarata, mengapa kamu jika engkau berkata falima lashtarata, mengapa kamu tidak mempersyaratkan fil kalimati wad'a di dalam sebuah kalimat kenapa kamu tidak mempersyaratkan al-wad'a di dalam kalimat kama ishtarata man qala, sebagaimana seseorang mempersyaratkan berkata al-kalimatul lafzu, al-kalimat adalah lafaz wudi'a li ma'na mufradin, diletakkan untuk yang mufrad. Qultu al-kalimatu al-lafzu wudi'a li ma'na mufradin, kalimat adalah lafaz yang diletakkan li ma'na untuk makna mufradin, yang mufrad. Qultu, saya telah berkata innama, sesungguhnya ihtaju mereka membutuhkan ila zalika, kepada itu, li akhdhihim, karena mereka mengambil lafaz jinsa lil kalimati, lafaz jenis-jenis untuk kalimat, mengambil lafaz jinsan, jenis-jenis sebagai jenis saja, sebagai jenis untuk lil kalimati, untuk kalimat. Wal lafzu yanqasimu, dan lafaz terbagi ila mawdu'in, kepada yang diletakkan, kepada diletakkan. Mawdu' artinya lafaz itu terbagi menjadi mawdu' yang memiliki makna dan muhmal yang tidak memiliki makna. Lafaz itu terbagi yang memiliki makna, terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki makna. Terus al-lafz terbagi menjadi dua, yaitu yaitu memiliki makna dan tidak memiliki makna. Fahtaju ilal ikhtirazi, maka mereka membutuhkan kepada apa ihtiraz? Mengikat, mengeluarkan. Maka mereka membutuhkan kepada yang mengukurkan, mengeluarkan anil muhmali bi dzikril wad'i, dari ketidaksamaran. Fahtaju, mereka butuh untuk mengeluarkan. Fahtaju ilal ihtirazi, mereka butuh kepada yang mengeluarkan anil muhmali bi dzikril wad'i, dari ketidakjelasan yang disebutkan. Muhmal. Tadi yang muhmal, apa arti muhmal tadi? Jelas.
yang tidak memiliki makna. Yang tidak memiliki makna. Ulang-ulang, jangan baca ulang lagi, terjemah saja. Maka mereka membutuhkan kepada yang mengukur dari maka mereka membutuhkan kepada yang mengukur. Tadi saya sudah benarkan antum. Bagaimana cara lupa dalam persekian detik? Maka mereka butuh untuk mengeluarkan. Maka mereka butuh untuk mengeluarkan dari ketidakjelasan. Bukan ketidakjelasan yang tidak memiliki makna. Ganti terjemahan antum. Ihtiraz mengeluarkan, muhmal tidak memiliki makna. Ganti, tulis. Kasih nyala sih. Maka mereka membutuhkan kepada butuh untuk mengeluarkan, butuh pada yang mengeluarkan, butuh untuk mengeluarkan, ya. Maka mereka butuh untuk mengeluarkan dari ketidakjelasan. Saya sudah suruh antum ganti, kenapa antum dah hapus? Terus. Maka mereka membutuhkan kepada yang mengeluarkan dari tidak memiliki makna bidzikril wad'i dengan penyebutan wada'. Walamma dan tatkala akhadtu saya mengambil al-qaula jinsanil kalimati perkataan al-qaul saja, tidak saya terjemah itu. Dan tatkala saya mengambil al-qaul jenisnya sebagai jenis untuk kalimat bahwa khasu bil mawdu'i dan dia dikhususkan. Siapa dia? Jinsan. Salah itu kalau begitu. Salah terjemah itu kalau begitu. Qaul. Dan al-qaul dikhususkan di tempat maudhu tadi, maudhu apa yang memiliki makna. Dan al-qaul dikhususkan yang memiliki makna aghnani. Maka dari itu apa? Maka saya Agna apa agna? Apa arti agna? Agna yugni. Nggak dapat artinya. Nggak dapat artinya. Mencukupkan, Ustaz. Mencukupkanku. Mencukupkanku itu hal itu mencukup. Hal itu mencukupkanku dari persyaratan wad'i. Fa in qulta, maka apabila kamu mengatakan terus mengapa adalta anil lafzi ila al-qawli. Terus terjemah. Mengapa kamu apa adalta, Ustaz? Untuk tidak dapat? Iya, tidak dapat. Yang lain tidak dapat? Ada. Berapa? Memalingkan. Mengapa kamu memalingkan dari lafaz ke qaul? Qultu, saya mengatakan li anna lafzi jinsa ba'ida. Ba'idu. Karena lafaz jenisnya jauh. Li intilaqi, karena yang pergi
Hah? Karena yang pergi. Karena perginya. Karena dia intilak. Apa intilak? Pergi. Pergi ya, salah satu mananya bertolak. Karena perginya. Karena dia berangkat bertolak. Karena dia bertolak untuk mana muhmal dan mana tahu bertolak berangkat bukan menolak, bertolak dari di atas dari mana muhmal dan musta'mal. Karena dia bertolak. Muhmal itu yang tidak memiliki mana, musta'mal maudhu sama dengan maudhu yang memiliki mana. Karena dia bertolak dari yang tidak memiliki makna dan yang memiliki makna. Kama zakarna, sebagaimana kami telah menyebutkan, wal qaul dan qaul jenisnya jauh, jinsul qaribu li ikhtisasihi, karena dikhususkannya bil musta'mal dengan yang memiliki makna, wa isti'malul ajnasi dan yang memiliki makna, isti'mal menggunakan, dan menggunakan jenis-jenis yang jauh, ba'idati fil hududi, dari hudud. Dalam definisi hudud had definisi. Dalam definisi ma'ibun. Apa ma'ib? Berapa bisa Ustaz? Enggak, Pak. Cacat, tercela. Tercela. Kenapa antum tidak dapat yang lain dapat? Terlambat. Oh, terlambat itu di awal bukan di akhir. Ini di akhir. Tidak sampai sini. Tuh. Nah, itu baru masuk akal. Kalau terlambat orang di awal bukan di akhir. Terus Inda ahli nazari. Tercela di sisi. Tercela dari di sisi ahli nazar. Ahli nazar. Ahli mantik, ahli kalam. Lintilaki tadi bisa diterjemah karena dia digunakan gitu. Intilak dari yang dimaksud dari kata itlaq. Nah, taib ya sudah bagus sebenarnya, cuma diperlancar lagi. Fa in qulta Anda Kirsan, in apa itu? Isim fil harf. Apa? Isim in. Huruf. La mahalla min al-i'rab. Baik. Ma qulta fa'il liqala. Terus jumlah falima lastarata fil kalimatil wad'a kama ishtarata man qala al kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan mufradin. Belum bentuk qulta. Mana fil syarat dan mana jawaban syarat? Mana fil syarat dan mana jawaban syarat? Kasih apa? Kulta. Jawabannya? Udah cocok. Maka. Di mana itu kata maka cocoknya ditempatkan di mana? Jika engkau berkata ini maka di mana itu?
Tidak. Falima itu awal kalimatnya kulta. Masih fi'il syarat itu, masih satu sambungannya. Kan antum yang bilang tadi maf'ul bihnya kulta, berarti masih satu rangkaian itu. Maf'ulun bih semua itu satu rangkaian dengan kulta. Kalau antum bilang kulta fil syarat berarti masih satu rangkaian. Mana dia? Jika engkau berkata ini maka kultu jawabannya. Jauh dia. Jika engkau berkata ini maka saya menjawab. Kan begitu. Kultu yang di bawahnya itu. Jika engkau berkata, mengapa engkau wahai Ibnu Hisham tidak mempersyaratkan al-wada' dalam mendefinisikan kalimat sebagaimana dipersyaratkan oleh orang lain yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna mufrad. Maka saya menjawab, kultu, maka saya berkata. Di situ dia. Paham yang lain, Taib. Fa'in kulta. Nanti fil syarat dan jawaban syarat fi mahali apa? Fi mahali apa, Irsan? Raf'in, nasbin, jarrin atau jazmin? In. Apa amalannya in? Bukan inna. In. Di mana itu antum dapat in pembahasan nahwu? Jurumiyah kemarin. Apa? Umar. Jazmin. In apa, Irsan? Menjazm dua fi. Menjazm dua fi'il. In fil syarat fi mahali jazmin, nanti jawabannya juga fi mahali jazmin. Jadi mulai dari kulta sampai makna mufradin itu fi mahali jazmin. Mulai dari kulta, bukan mulai dari falima. Falima itu fi mahali nasbin. Maf'ulnya kulta. Tapi kulta kan jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah kulta sampai akhir itu fi mahali jazmin. Bisa bedakan Arham? Falima la ashtarata itu sampai akhir fi mahali nasbin, maf'ul bihnya kulta. Kulta bersama fa'il dan maf'ul bihnya fi mahali jazmin. Fi'il syarat. Kultu inna mahtaju sampai akhir itu fi mahali jazmin, jawaban syarat. Paham yang lain? Yahya paham? Udah musawir. Mana lah tadi? Fa'in qulta falima. Minta ke Umar. Falima. Jar majrur, ma-nya ma apa? Mausul. Kenapa mausul hilang alifnya? Istifham. Apa kaidahnya? Tulis kaidahnya yang belum tahu. Ma istifham, kalau masuk huruf jar maka hilang alifnya. Ma istifham, lihat. Ma istifham itu begini asalnya. Tapi kalau masuk huruf jar, an misalnya, atau fi, atau li, atau huruf jar yang lain, maka hilang alifnya. Ma istifham kalau kemasukan huruf jar maka
hilang alifnya. Nah, beda dengan ma mausulah, ma nafiyah, ma yang lain. Sudah? Sama dengan amma yatasaalun. Itu kan ma istifham dimasuki oleh an. Makanya dia hilang alifnya. Amma yatasaalun. Tentang apakah? Diterjemah seperti itu. Tentang apakah mereka bertanya-tanya, saling bertanya. Nah, di sini falima, mengapa, berarti istifham. Mengapa engkau wahai Ibnu Hisham tidak mempersyaratkan al-wad'a dalam mendefinisikan kata, mendefinisikan kalimat? Jelasin? Fa in qulta falima. Ya dia apa, istifham fi mahalli apa? Jarrin. Lastaratta. Ishtaratta indak azam ishtaratta. Atau setelah salat. طيب فلما اشترطت عندك أزام اشترط في الماضي. نعم وزن apa itu? اشترط. Ifta'ala. Mana filenya? Fil madhi apa dia? Mabni atau murab? Fi mahal atau lam mahal? Mana filenya? Dhamir anta. Dhamir ta. Ishtaratta. Nah, fil kalimati al-wad'a indak Yahya. Al-wad'a, kenapa itu nasab? Apa i'rabnya itu? Ahsant. Maf'ul bi dari maf'ul bi dari apa? Maf'ul bi dari fi'il. Kalau maf'ul bi, maf'ul bi dari mana? Mana fi'ilnya? Kalau siapa yang menasab maf'ul bi? Fi'il, bukan fa'il, bukan tanya yang menasabnya, fi'ilnya. Nah, ishtarata menasab wad'ah sebagai maf'ul bihi-nya. Nah, kama ishtarata. Andaka Abdul Mustawir. Kama apa itu? Jar majrur. Kenapa anda hilang alifnya? Karena bukan ma istifham. Kama ishtarata. Mana failnya itu ishtarata? Man. Ahsant. Man, failnya man. Fi mahalli raf'in. Fa'il. Kama ishtarata man qala. Kalau qala mana failnya? Kalau qala mana failnya? Terus
Ya. Kalau qala mustatir, takdirnya huwa kembali ke man. Al kalimatu lafzun wudiya limanan mufradin. Entah ya Fauzan, jumlah al kalimatu sampai akhir fi mahalli makul qol maf'ul bi dari qala. Al kalimatu sendiri apa ya? Mubtada, mana khabarnya? Lafzun. Wudi عندك يا هيرل وضع في الماضي مجهول. Cari mana naibul fa'il? Mana naibul fa'il? Takdirnya kembali ke lafzan ya. Mustatir huwa jawazan, kembali ke lafzan. Nah, terus jumlah wudi'a, jumlah fi'liyah wudi'a fi mahalli apa? Jumlah itu ada mahalnya, ada juga yang tidak ada mahalnya, tergantung. Kalau di sini ada mahalnya, fi mahalli apa? Kalimat adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang tunggal, makna mufrad. Apa dia? Na'at, ahsan, berarti rafa. Na'at, apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Jumlah setelah jumlah atau syibhul jumlah setelah tulis. Jumlah atau syibhul jumlah setelah nakira, maka dia na'at. Jumlah atau syibhul jumlah setelah nakira, maka dia na'at. Bagus, kayak azam, bagus. Kumpul dalam satu buku, supaya kalau di murojaah dicari langsung dapat. Kalau antum tulis per halaman buku, itu pasti dicari setengah mati carinya itu. Jumlah tasyibul jumlah setelah nakirah, maka dia na'at. Kalau mau tulis di buku, tulis di bagian belakang atau bagian depannya, sampulnya, supaya mudah dicari juga. Satukan. Dan di setelah sampul itu banyak lembaran kosong. Nah, lanjut setelah ma'rifah. Kalau jumlah setelah jumlah dan syibhul jumlah setelah ma'rifah, maka dia hal. Itu sambungannya azam. Kaidah keduanya. Jumlah, saya kira sudah hafal antum orang. Masa anda belum hafal? Jumlah syibhul jumlah, jumlah atau syibhul jumlah setelah ma'rifah, maka dia hal. Kalau setelah nakira, nah, jumlah atau syibhul jumlah, hafal. Jumlah atau syibhul jumlah setelah ma'rifah, maka dia hal. Kalau setelah nakira tadi dia nah. Nanti saya tanya-tanya tentang i'rab jumlah. Lafzun wudi'a lima'nan mufradin. Jadi wudi'a dia na'at itu. Jumlah wudi'a na'at untuk lafzun. Makanya diterjemah yang. Lihat terjemah. Kan na'at itu yang. Dia sifat. Yang ini, yang itu. Kata beliau, kalimat adalah lafaz yang. Lafaz yang bagaimana? Lafaz yang diletakkan. Berarti cocok na'at. Lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna mufrad. Mufradin indak Khalil. Na'at. Untuk mana man'ud? Makna.
Taib. Qultu innama apa ini Khalil? Makafa makfufa zaidah. Ma di situ tambahan huruf. Inna huruf, ma juga huruf. Inna saudaranya anna apa inna. Nah, saudari-saudarinya anna, laita, lala dan seterusnya. Ma di situ dia bukan isimnya inna, karena inna di sini makfufa anil amal, dicukupi dari beramal. Maksudnya dia tidak beramal kepada setelahnya karena tercukupi dengan adanya ma. Dan gabungan antara inna dan ma ini namanya apa? Ada hasrin, alat pembatasan. Alat pembatasan. Innama, hanyalah mereka, atau tiada lain mereka membutuhkan ini karena ini, melainkan karena ini. Jadi dia innama itu setara dengan illa. Tidaklah mereka ini kecuali atau melainkan karena ini. Dia setara dengan illa yang didahului oleh nafi. Sama-sama alat pembatasan, ada hasrin. Innama taju ila dhalik. Ihtaju indak ya Aba Muadz. Isim fil harf. Fi'il madhi mudhari amr. Ahsant, mana fa'il? Ihtaju. Mana fa'il? Mustatir atau kelihatan? Ihtaju. Wawunya. Dia baris namanya. Kalau kelihatan baris. Bukan mustatir. Nah, dhamir waw jamaah. Iya. Anda ke Arham. Waw jamaah dhamir, iya. Berarti ada tempat kembali ke mana itu waw jamaah? Mereka membutuhkan. Mereka butuh. Ila dzalik, butuh untuk mempersyaratkan al-wad'a. Dzalik, saya bocorkan dzalik. Dzalik itu syaratnya ke wad'a. Mereka butuh mempersyaratkan wad'a. Siapa mereka? Man, ahsant, man. Man itu cocok untuk jama' atau tidak? Man itu mausula mushtarak. Dia cocok untuk mufrad, mutsanna, jama'. Laki-laki, perempuan. Nanti akan datang di mutammimah pembahasannya insyaallah. Di sini juga ada tapi masih lama. Ingat ya, man, ma, ayu, apalagi dzatu, za, madza, itu pula alif lam, itu isim mausul mushtarak dan dia cocok untuk mufrad, mutsanna, jama'. Cocok juga untuk mudzakkar muannats. Beda dengan alladzi khusus satu orang laki-laki, allati khusus satu orang perempuan, alladzani khusus dua orang laki-laki, dan seterusnya. Tayyib. Inna mahtaju ila dhalik. Dhalika isyarat kemana tadi? Al-wada'. Tiada lain mereka membutuhkan, mereka butuh untuk mempersyaratkan al-wada', melainkan
Karena mereka mengambil lafaz sebagai jenis untuk kalimat. Maksudnya mereka mengambil lafaz sebagai kata jins untuk mendefinisikan kalimat. Kan mereka ketika mengatakan kalimat itu apa? Mereka katakan lafzun wudiya li ma'nan mufradin. Dia pakai kata lafaz. Sementara saya, kata Ibnu Hisham, saya tidak pakai kata lafaz, saya pakai kata qaul. Apa kata Ibnu Hisham di matan? Al kalimatu qaulun mufradun. Beliau tidak pakai, perhatikan saya jelaskan dulu maksudnya. Beliau tidak pakai kata lafzun, langsung saja qaulun. Dan qaul itu pasti wada', pasti ada maknanya. Apa makna wada'? Wudiya li ma'nan. Wudiya li ma'nan. Wada' diletakkan untuk sebuah makna. Ibnu Hisham tidak perlu mengatakan wudiya li ma'nan karena qaul sudah pasti wudiya li ma'nan. Beda dengan ulama lain yang mendefinisikan kalimat adalah lafzun mufradun wudiya li ma'nan. Panjang ki definisinya. Kenapa? Karena mereka pakai kata lafzun, bukan qaulun. Ketika mereka pakai kata lafzun, dan lafzun itu ternyata dalam bahasa Arab digunakan untuk yang memiliki mana dan tidak memiliki mana, akhirnya butuh apa? Perhatikan dulu. Akhirnya butuh untuk mengeluarkan yang tidak memiliki makna dengan ucapan wudiya li ma'nan. Harus ditambah qaidnya, ditambah persyaratan wudiya li ma'nan karena mereka pakai kata lafzun. Beda dengan Ibnu Hisham pakai kata qaul. Qaul sudah pasti ada maknanya. Sudah pasti apa? Ada maknanya, tidak perlu lagi yang tidak memiliki makna tadi. Paham? Itu maksud pembahasan ini. Arah pembicaraannya itu di situ, berputar-putar di situ. Antum baca nanti sampai akhir di situ. Jelasin ya? Nah, nanti caranya setelah belajar saya akan jelaskan. Habis itu antum berusaha menerjemahnya dengan penerjemahan yang benar setelah pelajaran ya, setelah pelajaran. Kan di awal pelajaran kayak tadi misalnya Arham sudah mulai bagus penerjemahannya. Cuman kadang arah pembicaraannya itu belum antum tahu. Ini maksudnya apa ini kalimat ini? Paragraf ini apa maksudnya? Kan antum masih menerka-nerka ya. Kalau saya sudah terjemah, insyaallah antum pahami. Nah, setelah itu antum terjemah ulang lagi. Oh begini. Nanti antum rangkai dengan kata-kata antum sendiri. Latih menerjemah begitu. Latih menerjemah. Sangat jarang ada pondok-pondok itu melatih menerjemah, sangat jarang. Makanya ketika baca kitab kadang bisa, tapi sulit menerjemah. Padahal penerjemahan itu butuh skill juga, pengalaman. Dan kalau dia langsung pintar baca kitab dan langsung pintar menerjemah, ya tinggal dia biasakan, langsung bisa diajarkan, kan begitu. Karena mengajar orang itu kuncinya adalah apa? Pintar menerjemah. Itu kuncinya mengajar orang. Pintar menjelaskan kepada orang lain apa maksud dari sebuah ucapan. Kalau hanya dia yang pahami, kadang dia paham kalau dia baca bahasa Arabnya, tapi kalau dia terjemah susah dia jelaskan dengan kata-kata. Padahal dia katanya saya paham, cuman susah saya jelaskan karena tidak terbiasa. Taib, mana tadi? Inna mahtaju ila dzalika liyakhdhihimul lafdha jinsan. Jinsan ini apa i'rabnya Irsan? Lihat maknanya. Mereka butuh untuk mengeluarkan, butuh kepada al-wada,
butuh kepada al-wada' karena mereka mengambil lafaz jinsan lil kalimah sebagai jenis untuk kata kalimat. Al-lafza dulu. Kenapa nasab? Maf'ul bi dari akhadha, akhdhi. Jinsan kenapa mansub? Hasan, maf'ul bi tsani. Akhadha saudaranya apa? Dhanna. Iya. Akhadha itu saudaranya dhanna. Ittakhadha dan akhadha sama. Dia mengambil atau menjadikan al-lafaz sebagai jenis. Dia bermana dhanna, bermana menjadi. Sara bermana tasir. Mereka mengambil al-lafaz sebagai jins. Jinsan adalah maf'ul bi kedua. Lil kalim wal lafzu yang qasimu. Wal lafzu apa Umar? Mana khabar? Yang qasimu. Wazan apa itu yang qasimu? In fa'ala in fa'ilu. Nah, ini tadi Irsan saya lupa. Meraja dulu. Dhanna dan saudaranya apa? Coba. Apa saja dhanna? Dhanna. Hah? Dari antum apa? Dhanna. Apa lagi? Hasibtu. Apa lagi? Hafal. Arham. Dhanna. Hasiba. Akhadha. Ra'a. Ja'ala. Sami'a. Khala. Khiltu. Za'ama. Iya, ada berapa dia? 7. 10. Hafal. Mutkin. Saya bilang dari kemarin hafal sampai mutkin. 3 hari saya kasih waktu. Tapi sudah hari Kamis ini, sudah lewat. Hafal, kalau saya suruh sesuatu hafal. Itu penting. Kalau antum mau cepat baca kitab, hafal. Nanti tiba-tiba dapat antum dapat khola di situ. Kalau antum tidak hafal kan tidak tahu. Antum nanti cari filenya, ternyata tidak pakai file dia. Isim dan khobar dicari antum kira dia cuma 1 maf'ulnya, ternyata 2 maf'ulnya, begitu. Paham ya? Itu penting hafal begitu. Kayak misalnya tadi, kalau akhadha antum tidak tahu dia temannya dhanna, antum bingung nanti jinsan itu apa? Jinsan itu sebagai apa? Maf'ul bih atau apa? Tapi kalau antum pastikan akhadha adalah temannya apa? Temannya dhanna. Nggak bingung, ini lafzah maf'ul pertama, jinsan maf'ul kedua. Kan begitu. Paham ya? Intinya menghafal. Sebab kalau tidak menghafal, kadang tidak sadar bahwa itu adalah saudarinya dhanna. Paham ya? Nah, coba Yahya hafal. Teman-temannya 10, sebut 10. 1 dhanna. Ya, Hasan. 10. Hafal kesemutkin supaya pas dapat baca kitab langsung
langsung menyadarinya. Kalau tidak sadar itu yang bikin bingung kadang. Tidak menyadari bahwa ini saudarinya ini adalah ini adalah ini, karena tidak hafal. Padahal sudah lewat pelajarannya. Nah, jadi yang hafal saja perhatikan. Yang hafal saja belum tentu dia sadar ketika dia dapat. Belum tentu dia ingat ketika dia dapat. Apalagi yang tidak hafal sama sekali. Kan begitu. Itu untuk mempercepat baca kitab. Tapi mana tadi? Wallafdhu yang qasim. Mana failnya Umar? Ila maudu'in wa muhmalin. Maudu' ingat, lafaz maudu' maksudnya lafaz sama musta'mal, itu lafaz yang memiliki makna. Wudiya limanan. Muhmal artinya uhmila anil ma'na, di apa namanya, dilalaikan dari mana, maksudnya tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Itu istilah ya, ini istilah, makanya terjemahannya juga sesuaikan dengan istilahnya. Ini perlu antum ingat. Ada lafaz maudhu, ada lafaz muhmal, atau lafaz maudhu nama lainnya lafaz apa? Musta'mal. Itu istilah. Jangan antum terjemah sesuai dengan yang di kamus. Salah paham itu. Yang di kamus itu secara bahasa, ini secara istilah. Paham ya? Kalau ada istilah-istilah itu harus pahami sesuai dengan istilahnya. Para ulama membagi lafaz itu ada dua, lafaz maudhu, musta'mal ada maknanya, dan lafaz muhmal yang tidak ada maknanya. Seperti apa itu yang tidak ada maknanya? Sudah lewat kemarin. Daiz, kalau Zaidun maudhu dia, musta'mal. Ada maknanya Zaid. Kalau daiz kebalikannya, kalau dibaca terbalik Zaidun menjadi daizun. Berarti tidak ada maknanya kalau dibaca terbalik. Nah, itu namanya muhmal. Kan lafaz itu yang penting apa? Lafaz. Yang penting ada sautun mustamil ala ba'dil huruf. Yang penting ada suaranya, dan suaranya itu meliputi sebagian huruf-huruf hijaiyah. Sekarang saya tanya, Zaidun ada lafaznya? Ada suara kan? Terkandung di dalamnya huruf. Kalau daizun ada juga? Ada, berarti sama-sama lafaz. Cuma bedanya di mana? Nah, satu ada maknanya, satunya tidak ada maknanya. Tapi qaul. Nah, qaul itu langsung pasti ada maknanya, lafaz yang ada maknanya. Dia sudah langsung spesifik dia. Perhatikan, ketika Ibnu Hisham memakai kata qaul dalam mendefinisikan kalimat, itu langsung spesifik dia, tidak butuh lagi mengeluarkan yang umum-umum, mengeluarkan yang lain, karena sudah langsung spesifik. Nah, mana tadi? Wa muhmalin. Fahtaju, ini sama ya, ihtaju yang pertama dan yang kedua sama. Fahtaju ilal ihtirazi. Ihtiraz indak siapa tadi? Azam. Ihtiraz jar majrur. Nah, huruf jar. Coba hafal huruf jar. Apa? Min, fi, ba, rubba, ka, lam. Sebenarnya penasab itu. Kenapa lompat dari penasab fil mudhari'? Nah, huruf qasam, huruf sumpah, coba. Huruf jar, huruf sumpah, huruf jar atau bukan? Huruf sumpah, huruf jar juga. Apa huruf jar? Apa huruf sumpah? Bukan, huruf sumpah.
bersumpah wa apa lagi temannya wa ba tidak tahu huruf sumpah, pakai bersumpah dalam bahasa Arab. Wallahi billahi tallah wa ba ta 3. Apalagi huruf jar. Hafal huruf jar. Mundu khala ada hasya hatta ya laula dan mata. Nah, ila dihafal ya, yang 10 itu kasih mungkin saya katakan kasih mungkin until apa itu sampai apa? Ada huruf sumpah juga di awal. Ada huruf sumpah di awal. Nah, dihafal. Wa huwa khassun bil mana tadi itu? Ihtiraz. Ihtiraz wazan apa itu? Dia isim apa kalau disaraf? Isim apa dia? Masdar. Wazan apa? Wazan apa? Fil madinya iftala yaftail iftialan ihtaraza yahtarizu ihtirazan. Nah, anil muhmal bidzikril wad'i. Muhmal isim apa ya? Yahya? Disaraf. Muhmal maf'ul ahsant. Maf'ul di fathah sebelum akhir itu maf'ul. Muhmal. Kalau failnya berarti apa ya? Ya, ahsan muhmil. Al-muhmil al-muhmal. Nah, bidzikril wada'. Walamma akhadtu al-qawla jinsan. Al-qawla kenapa nasabah? Abdul Musawir. Mana maf'ul tsani? Jinsan. Ada tadi akhadha saudarinya siapa? Dan jinsan lil kalam. Wa huwa khassun bil mawdu'. Khassun kenapa rafa? Abdul Musawir. Mana mubtada? Bil mawdu' apa itu disaraf? Mawdu' si maf'ul thulathi atau selain thulathi? Thulathi. Aghnani dhalik an ishtiratil wada'. Dhalik aghnani dhalik. Dhalika andaka Fauzan. Isyarat kemana itu? Walamma akhadtul qawla jinsan lil kalimah wa huwa khassun bil mawdu'. Aghnani dhalika an ishtiratil wada'. Tatkala saya, kata Ibnu Hisham, menjadikan al-qaul sebagai jenis untuk kalimat dan dimaklumi bahwa al-qaul itu adalah huwa, kembali ke al-qaul ya, dan dimaklumi bahwa al-qaul itu adalah lafaz yang khusus dengan maudhu, maksudnya lafaz yang khusus yang punya makna, lafaz apa? Khusus dengan yang punya makna. Dia adalah lafaz yang khusus dengan yang memiliki makna. Maka hal itu mencukupiku dari mempersyaratkan al-wada'. Maksudnya tidak perlu lagi mempersyaratkan al-wada'. Dzalika isyarat ke mana? Al-qaul, maksudnya akhadtul qaula itu, saya mengambil qaul itu sebagai jenis kalimat. Nah, isyaratnya kembali di situ. Kembali ke situ. Ya. Ketika saya mengambil al-qaul itu sebagai jenis kalimat, maka hal itu mencukupiku. Mencukupiku untuk tidak mempersyaratkan lagi al-wada'. Tidak butuh lagi mempersyaratkan wada' karena qaul sudah pasti wada'. Karena qaul sudah pasti apa? Maudhu'. Ya.
Kalau qaul sudah pasti maudhu, berarti tidak perlu lagi dikatakan hudiya limanan, karena dia sudah pasti ada maknanya. Nah, dzalika isim apa namanya, Fauzan? Ismul isyarah, aywa, mabni ala sukun, fa'il dari agna wazan af'ala, agna. Nunnya itu nun apa? Nun wiqanil kasar. Yanya ya mutakallim apa? Domir atau apa dia? Yang mutakallim. Domir fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ahsant. Aghnani dzalik an ishtiratil wada'. Ishtirat hendak ya Heril, apa itu disaraf? Masdar. Wazan ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan. Ishtarata yashtaritu, ishtiratan. Nah, nanti kalau sudah hafal wazan, begitu nanti setiap dapat wazan, setiap dapat masdar misalnya, antum ingat fil madinya. Oh, ishtirat fil madinya, ishtarata yashtaritu, ishtiratan. Kayak antum langsung mentasrif lagi paling tidak di kepala antum supaya lancar. Mulai hari ini hafal wazan ya. Mulai hari ini hafal wazan sampai hari Ahad. Saya sudah bilang dari kemarin, tidak ada lagi yang melanggar. Nah, hafal wazan. Taib. Mana? Fa in qulta falima adalta anil lafzi ila al-qaul. Qultu li anna al-lafza jinsun ba'idun. Anda Khalil, jinsun, kenapa rafa? Khabar anna. Apa malan anna? Munasab isim rafa khabar. Apa saudari-saudarinya? Ya. Ba'idun kenapa rafa? Nah, ba'id. Nah, dia isim mushtaq ya, ba'id fa'il. Ba'uda isim fa'ilnya fa'il. Karuma karim. Ya. Nanti akan dipelajari di saraf. Insyaallah. Kalau mulai lancar-lancar sedikit, kita baca langsung Abalam Huttorf. Kalau hafal wazan itu insyaallah mudah. Intinya hafal mutkin wazan, langsung masuk ke lam Huttorf itu bisa. Atau langsung masuk ke saja, syadzal arf, ya, mirip. Syadzal arf dan lam Huttorf tidak tidak terlalu banyak perbedaannya. Karena lam Huttorf pernah kita bahas, bagus langsung masuk ke syadzal arf. Jelas ya? Pak Simutkin hafalan wazannya supaya langsung bisa memahami pembahasan syadzal arf. Intinya di hafalan wazan. Karena inti dari sorof itu hafalan wazan. Inti dari sorof adalah wazan. Taib. Paham ini ya? Penting, wazan itu penting. Kalau antum menghafal, menyingkat pelajaran. Kalau antum tidak menghafal, harus mulai dari dasar sekali. Itu pun belum tentu bisa. Jadi kalau menghafal akan menyingkat pelajaran. Yang seharusnya mungkin dari dasar, dari buku bahasa Indonesia, kalau antum hafal langsung bisa buku bahasa Arab, langsung bisa lam Huttorf, langsung bisa syadzal arf. Nah, intinya di hafalan wazan mutkinkan. Taib. Saya sudah sebutkan sebelumnya, hafalan wazannya bukan hanya madinya saja. Sampai isim apa kemarin?
sampai fi'il nahi. Sampai fi'il nahi itu yang sering muncul ya. Saya sengaja sampai fi'il nahi karena itu sering muncul. Kalau zaman makan apa alat kan dia walaupun kadang muncul tapi tidak terlalu sering. Nah, yang sering muncul itu seperti tadi madhi, mudhari, masdar itu paling sering muncul. Fi'il amr, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul itu yang paling sering muncul. Yang lain itu kadang-kadang. Paham ya? Makanya harus hafal. Fi'il madhi, mudhari, amr, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, tambah lagi fi'il nahi. Nah, terus mana tadi? Ba'idun lintilaqihi. Intilaq Anda gak Mu'adz? Intilaq masdar, ahsan. Kalau dari segi i'rab apa itu? Intilaq i'rab saya tanya. Lintilaqi, intilaqi apa i'rabnya? Ahsan. Kalau hanya dhamir fi mahalli sebagai masyaallah ahsan. Alal muhmal wal musta'mal. Muhmal musta'mal arham. Isim apa itu? Musta'mal. Isim maf'ul wazan. Coba tasrif. Nah, musta'mal. Begitu caranya kalau mau lancar. Apalagi nanti yang mu'tal. Oh, itu butuh latihan banyak. Kayak ihtaja, muhtajun. Ihtaja yahtaju, ihtiyajan, muhtajun, la tahtaj. Nah, ihtaj la tahtaj. Itu butuh latihan karena ada yang dirubah ke ihtiyaj. Masdarnya ihtiyaj, padahal fil madinya ihtaja. Fil amarnya ihtaj, hilang alifnya. Fil nahinya hilang juga alifnya, la tahtaj. Nah, itu butuh latihan nanti. Jadi intinya hafal dulu wazannya. Setelah itu belajar ilal ibdal, kenapa hilang, kenapa berubah hurufnya. Nah, kama dzakarna wal qawlu jinsun qaribun. Qaribun apa dia? Jinsun. Ersan khabar qaribun. Nam liikhtisasihi bil musta'mal. Ikhtisas masdar dari itu asalnya. Kalau setelah ditasdid ikhtassa yakhtassu ikhtisasan ya. Kalau sebelum ditasdid ikhtassasa yakhtasis, tapi setelah ditasdid ikhtassa yakhtassu ikhtisasan. Nah, bil musta'mal wasti'malu al ajnasil ba'idah. Isti'malu. Kenapa rafa Umar? Mubtada mana khabarnya? Ma'ibun. Nah, lihat ya, isti'mal mubtada, ma'ibun khabarnya. Menggunakan jenis-jenis yang jauh pada definisi dalam mendefinisikan sesuatu adalah tercela di sisi ahli nazar. Ahli nazar yang muhakkikin, yang dari kalangan biasanya dari kalangan ahli mantik, ahli kalam. Karena mereka itu orang-orang yang detail dalam masalah ini. Walaupun kadang mereka terlalu takalluf, berlebihan. Kadang mereka terlalu berlebihan. Nah, dimaklumi ahli mantik, ahli retorika dalam berbicara kalam, mereka sangat detail dalam menggunakan lafaz-lafaz
Hanya saja mereka ini orang-orang yang tidak terlalu berpegang dengan syariat. Jadi akal mereka lebih ke akal. Makanya banyak penyimpangannya. Walaupun orang-orangnya cerdas, tapi kata Ibnu Taimiyah, tu zakan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Nah, padahal sebenarnya seandainya kecerdasannya itu digunakan untuk memahami syariat dan berpegang dengan syariat, maka itu bagus. Nah, kadang mereka saking berpegangnya dengan akal, akhirnya kalaupun mendefinisikan sesuatu, misalnya atau membahas sesuatu, mereka menggunakan lafaz-lafaz yang berasal dari kaidah mereka sendiri. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah ada penjelasannya. Sehingga mereka menyelisih apa? Lafaz-lafaz yang mereka gunakan menyelisih apa yang lafaz yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal kaidahnya semakin mendekati lafaz syariat atau semakin mencocoki lafaz syar'i, itu semakin bagus dan semakin selamat. Dalam pembahasan, segala pembahasan, terutama dalam akidah, mereka itu kadang menggunakan istilah-istilah mereka sendiri yang menyelisih istilah syar'i atau kadang bertentangan. Nah, akhirnya terjadi penyimpangan. Seandainya mereka menggunakan istilah-istilah syar'i, semakin dekat ibarat-ibarat yang dia pakai, ungkapan-ungkapan dia pakai dengan syariat, maka semakin lurus, semakin bagus, semakin dekat dengan kebenaran. Nah, ma'ibun inda ahlin nadhari. Taib sudah dulu. Siapa selanjutnya? Siapa sebentar? Hah?